Penerimaan peserta didik baru, PPDB, Provinsi Sulawesi Selatan tahun ajaran 2022-2023 untuk jenjang SMA, SMK akan dimulai pada tanggal 20 Juni tahun 2022 mendatang. Oleh karena itu, bagi calon siswa baru untuk segera mempersiapkan diri dengan baik. Bagaimana menembus sekolah favorit pilihan Anda? Pahami jalurnya dan penuhi syaratnya. Berikut petunjuk teknisnya. Prinsip pelaksanaan PPDB. Objektif, transparan, akuntabel. Persyaratan PPDB SMA, SMK. Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2022. Memiliki ijazah SMP sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 SMP. Syarat usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan dilegalisir oleh lurah, kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik. Calon peserta didik baru, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berasal dari sekolah di luar negeri, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah. Peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan, yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10, serta melaksanakan tes kompetensi. Jalur pendaftaran SMA dan kuota. Jalur zonasi dengan kuota 50%. Jalur afirmasi dengan kuota 15%. Jalur prestasi akademik dengan kuota 20%. Jalur prestasi non-akademik dengan kuota 10%. Jalur perpindahan tugas orang tua wali dengan kuota 3%. Jalur anak guru dengan kuota 2%. Jalur pendaftaran SMK dan kuota. Jalur prestasi akademi dengan kuota 60%. Jalur afirmasi dengan kuota 15%. Jalur terdekat sekolah dengan kuota 10%. Jalur prestasi non-akademik dengan kuota 5%. Jalur anak Dudi Mitra SMK dengan kuota 5%. Jalur perpindahan orang tua wali dengan 3%. Dan jalur anak guru dengan kuota 2%. Zonasi untuk SMA, dan terdekat ke sekolah untuk SMK. Kuota zonasi untuk calon peserta didik baru jenjang SMA, yang berada di wilayah zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga, yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jika kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Keadaan tertentu meliputi bencana alam dan/atau bencana sosial. Kartu keluarga baru yang diterbitkan kurang dari 1 tahun dapat diterima karena alasan penambahan penghapusan anggota keluarga atau pindah rumah. Calon peserta didik baru wajib memilih 3 sekolah dalam zona yang telah ditetapkan. Penentuan zonasi. Mempertimbangkan ketersediaan akses pelayanan pendidikan dan daya tampung satuan pendidikan dalam zona wilayah masing-masing. Ditentukan oleh Kepala Satuan Pendidikan, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS, Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah MKPS, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah. Afirmasi, SMA dan SMK. Kuota afirmasi adalah penyandang disabilitas dan keluarga penerima program Keluarga Harapan, PKH. Untuk calon peserta didik baru jenjang SMA dan SMK yang berasal dari keluarga yang terdaftar sebagai peserta program Keluarga Harapan, PKH, dan penyandang disabilitas. Data peserta program Keluarga Harapan, PKH, diambil dari data Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Jalur afirmasi merupakan jalur non-zonasi. Calon peserta didik baru jenjang SMA wajib memilih 3 sekolah dalam zona ataupun di luar zona yang telah ditetapkan.
Calon peserta didik baru jenjang SMK dapat memilih 3 kompetensi keahlian di satu sekolah atau berbeda. Dalam hal kuota jalur afirmasi yang belum terpenuhi, sisa kuota dimasukkan dalam kuota jalur zonasi. Perpindahan tugas orang tua, wali, SMA dan SMK. Kuota diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA dan SMK yang harus mengikuti orang tua, wali berpindah tugas ke tempat tugas yang baru. Perpindahan tugas orang tua, wali dari luar Provinsi Sulawesi Selatan ke dalam Provinsi Sulawesi Selatan, dibuktikan dengan surat keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Perpindahan tugas orang tua, wali antar kabupaten, kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan yang diikuti perpindahan domisili orang tua, wali, dibuktikan dengan surat keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Perpindahan tugas orang tua wali paling lama 3 tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB. Calon peserta didik baru jenjang SMA wajib memilih 3 sekolah dalam zona, ataupun di luar zona yang telah ditetapkan. Calon peserta didik baru jenjang SMK, dapat memilih 3 kompetensi keahlian di satu atau sekolah berbeda. Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua wali belum terpenuhi, maka sisa kuota dimasukkan dalam kuota jalur zonasi. Anak guru dan tenaga kependidikan, SMA dan SMK. Kuota diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA dan SMK dari anak guru, tenaga kependidikan. Anak guru, tenaga kependidikan yang dimaksud adalah guru, tenaga kependidikan baik PNS, non-PNS, ASN dapat mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas dengan melampirkan surat keputusan penugasan. Anak guru, tenaga kependidikan yang dimaksud adalah anak kandung, anak tiri yang terdaftar pada kartu keluarga. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan berdasarkan reratan nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Calon peserta didik baru wajib mendaftar pada sekolah orang tuanya mengajar, bekerja. Calon peserta didik baru jenjang SMK, dapat memilih 3 kompetensi keahlian pada sekolah orang tuanya mengajar, bekerja. Dalam hal kuota jalur anak guru dan tenaga kependidikan belum terpenuhi, maka sisa kuota dimasukkan dalam kuota jalur zonasi. Anak Dudi Mitra SMK. Kuota diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMK dari anak Dudi Mitra SMK. Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMK dari anak Dudi Mitra SMK dengan melampirkan surat perjanjian kerjasama antara SMK dengan Dudi. Anak Dudi yang dimaksud adalah anak kandung anak tiri yang terdaftar pada kartu keluarga. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan berdasarkan rerata nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Calon peserta didik baru anak Dudi Mitra SMK dapat memilih 3 kompetensi keahlian pada SMK yang menjadi mitra Dudi. Dalam hal kuota jalur anak Dudi Mitra SMK belum terpenuhi, maka sisa kuota dimasukkan dalam kuota jalur prestasi akademik SMK. Prestasi non-akademik, SMA dan SMK. Kuota diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA dan SMK yang memiliki prestasi non-akademik. Diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi dalam kejuaraan, lomba bidang non-akademik secara berjenjang atau tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta di tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional serta tingkat internasional. Jalur prestasi non-akademik untuk calon peserta didik baru berasal dari dalam zona dan atau luar zona. Calon peserta didik baru jenjang SMA wajib memilih 3 sekolah dalam zona ataupun di luar zona yang telah ditetapkan. Calon peserta didik baru jenjang SMK dapat memilih 3 kompetensi keahlian di satu atau sekolah berbeda. Adapun bobot nilai kejuaraan sesuai dengan tingkatan dapat dilihat lewat tayangan berikut ini.
Ketentuan khusus, legalitas dan uji kompetensi pencapaian prestasi. Hafiz Quran minimal 5 juz setara dengan bobot nilai juara 1 kejuaraan berjenjang internasional. Bobot nilai prestasi ditentukan berdasarkan bobot nilai prestasi tertinggi yang dimiliki oleh calon peserta didik dengan ketentuan. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal 31 Desember tahun 2021, dan prestasi tersebut diperoleh pada jenjang pendidikan SMP sederajat. Bukti prestasi bidang olahraga harus mendapat pengesahan dari KONI. Bukti prestasi keagamaan harus mendapat pengesahan dari Kementerian Agama Kanwil Agama Kandep Agama. Bukti prestasi bidang seni, ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendapat pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Bukti prestasi bidang pramuka harus mendapat pengesahan dari Kuarda Kuarkap. Diuji kembali sesuai pencapaian prestasi. Dalam hal kuota jalur prestasi non-akademik tidak memenuhi kuota, maka sisa kuota dimasukkan dalam jalur zonasi. Jalur prestasi akademik. Jalur prestasi akademik diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA-SMK, yang sistem penilaiannya merupakan gabungan rerata nilai rapor SMP sederajat semester 1 sampai dengan semester 5. Rerata nilai rapor merupakan rerata nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5 dan berasal dari nilai pengetahuan Q3. Mata pelajaran yang digunakan untuk jalur prestasi akademik adalah Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Calon peserta didik baru jenjang SMA wajib memilih 3 sekolah dalam zona ataupun di luar zona yang telah ditetapkan. Calon peserta didik baru jenjang SMK wajib memilih 3 kompetensi keahlian dalam 1 sekolah atau sekolah yang berbeda. Dalam hal kuota jalur prestasi akademik tidak memenuhi kuota, maka sisa kuota dimasukkan dalam jalur zonasi. Boarding School. Jalur prestasi akademik diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA, yang sistem penilaiannya merupakan gabungan rerata nilai rapor SMP sederajat semester 1 sampai dengan semester 5. Rerata nilai rapor merupakan rerata nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5 dan berasal dari nilai pengetahuan Q3. Mata pelajaran yang digunakan untuk jalur prestasi akademik adalah Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Calon peserta didik baru jenjang SMA wajib memilih 3 sekolah dalam zona ataupun di luar zona yang telah ditetapkan. Calon peserta didik baru jenjang SMK wajib memilih 3 kompetensi keahlian dalam 1 sekolah atau sekolah yang berbeda. Dalam hal kuota jalur prestasi akademik tidak memenuhi kuota, maka sisa kuota dimasukkan dalam jalur zonasi. Adapun sekolah boarding school di Sulawesi Selatan, yaitu SMAN 17 Makassar, SMAN 5 Goa, SMAN 5 Parepare, SMAN 6 Baru, SMAN 11 Pinrang, SMAN 11 Pangkep, dan SMAN 13 Pangkep. Daya tampung. Jumlah peserta didik SMA dalam 1 rombel diatur sekurang-kurangnya 20 dan paling banyak 35 orang dan jumlah rombel sekurang-kurangnya 3 dan paling banyak 12, masing tingkat paling banyak 24 rombel.
Jumlah peserta didik SMK dalam satu rombel diatur sekurangnya 15 dan paling banyak 35 orang dan jumlah rombel sekurang-kurangnya 3 dan paling banyak 24, masing-masing tingkat paling banyak 72 rombel. Rombongan belajar untuk SLB yaitu Taman Kanak-kanak Luar Biasa paling banyak 5 orang, SDLB paling banyak 5 orang, SMPLB paling banyak 8 orang, dan SMALB paling banyak 8 orang. Jadwal pendaftaran. Untuk SMA, jalur boarding school, SMK jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, wali, jalur anak guru, jalur anak Dudi Mitra SMK dan jalur prestasi non-akademik. Pendaftaran dimulai tanggal 20 sampai 22 Juni tahun 2022. Verifikasi dan validasi 20 sampai 23 Juni tahun 2022. Pengumuman tanggal 24 Juni tahun 2022. Daftar ulang 24 sampai 25 Juni tahun 2022 dan masa sanggah 24 sampai 25 Juni tahun 2022. SMA jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, wali, jalur anak guru, jalur prestasi akademik dan jalur prestasi non-akademik, dan untuk SMK jalur prestasi akademik. Pendaftarannya dimulai 27 sampai 29 Juni tahun 2022. Verifikasi dan validasi 27 sampai 30 Juni tahun 2022. Pengumuman tanggal 1 Juli tahun 2022. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli tahun 2022. Dan masa sanggah 1 sampai 2 Juli tahun 2022. Jam kerja. SMA jalur zonasi dan SMK tes kompetensi keahlian. Pendaftaran SMA 4 sampai 6 Juli tahun 2022. Verifikasi dan validasi SMA 4 sampai 7 Juli tahun 2022. Pengumuman SMA tanggal 1 Juli tahun 2022. Daftar ulang SMA 8 sampai 9 Juli tahun 2022. Masa sanggah 8 sampai 9 Juli tahun 2022. MPLS 11 sampai 15 Juli. Tes kompetensi keahlian SMK diatur oleh masing-masing SMK. Seleksi jalur zonasi dan afirmasi mempertimbangkan. Seleksi jalur zonasi dan afirmasi untuk calon peserta didik baru dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan. Dalam hal jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua, berdasarkan akta lahir. Dalam hal usia peserta didik berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota daya tampung terakhir menggunakan waktu pendaftaran calon peserta didik baru. Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua wali, jalur anak guru dan anak tenaga kependidikan, jalur prestasi akademik, boarding school dan anak Dudi Mitra SMK. Mempertimbangkan pemeringkatan rata nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 pada mata pelajaran dengan urutan Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Dalam hal pemeringkatan rata nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota daya terakhir menggunakan nilai tertinggi mata pelajaran dengan urutan Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris,
ilmu pengetahuan alam, IPA, dan ilmu pengetahuan sosial, IPS. Dalam hal pemeringkatan nilai tertinggi mata pelajaran dengan urutan, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial sama. Maka seleksi untuk pemenuhan kuota, daya tampung terakhir berdasarkan jarak domisili terdekat, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran. Seleksi jalur prestasi non-akademik, mempertimbangkan bobot nilai kejuaraan. Dalam hal bobot nilai kejuaraan sama, maka pemenuhan kuota, daya tampung terakhir mempertimbangkan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah, usia yang lebih tua dan waktu pendaftaran. Mekanisme PPDB tahun 2022, yaitu online dan offline. Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan, daring, dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan, luring, dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. Sekolah yang dapat menyelenggarakan mekanisme luar jaringan, luring, adalah sekolah yang berada pada wilayah yang terkendala jaringan internet. Satuan pendidikan yang akan melaksanakan PPDB offline karena berada di wilayah yang memiliki kesulitan dalam mengakses jaringan internet. Berikut daftarnya. Pendaftaran ulang. Daftar ulang calon peserta didik baru tidak dipungut biaya. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah pilihannya. Daftar ulang dilaksanakan setiap selesai tahapan PPDB berakhir. Dalam pelaksanaan daftar ulang, peserta didik yang telah diterima wajib menyiapkan ijazah atau surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh sekolah asal. Selama masih berlakunya penetapan masa darurat penyebaran coronavirus disease, COVID-19, di Provinsi Sulawesi Selatan, proses daftar ulang bagi peserta didik baru dilaksanakan secara daring, online. Verifikasi berkas akan dilakukan di sekolah sebelum dimulainya tahun pelajaran 2022/2023 dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan jika ditemukan pemalsuan dokumen, maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai peserta didik baru. Bagi peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang baik disengaja atau tidak disengaja, maka dianggap mengundurkan diri dan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang dinyatakan lulus dicabut. Perpindahan peserta didik. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten kota, antar kabupaten kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik. Perpindahan peserta didik dapat dilaksanakan minimal pada semester 2. Peserta didik setara, SMA, atau SMK di negara lain dapat diterima SMA, atau SMK di Indonesia setelah menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya. Surat pernyataan dari kepala sekolah asal. Surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMA. Atau Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju. Pengawasan dan pengaduan. Pengawasan dan pengendalian dilakukan tim pengawas internal dan eksternal dilakukan oleh cabang dinas pendidikan masing-masing wilayah. Tim penyelesaian sengketa, Ketua Dewan Pendidikan, Ketua Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, dan Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.